slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk pembahasan kali ini akan membahas soal UKK akuntansi tahun 2024, yaitu akuntansi manual menyusun laporan keuangan perusahaan dagang paket 1. Dan untuk kali ini akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu akan membahas memproses buku besar, yaitu cara posting ke dalam buku besar umum. Setelah pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada video sebelumnya telah dijelaskan cara memposting buku besar pembantu, yaitu account receivable, account payable, dan saldo inventory card. Untuk kali ini kita akan membuat cara memposting ke dalam buku besar umum. Data-data yang diperlukan yaitu jurnal penjualan atau sales journal, lalu ada jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, lalu ada jurnal pembelian atau purchase journal, lalu ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, dan jurnal umum atau general journal. Untuk yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu trial balance, kita pindahkan ke dalam buku besar umum. Trial balance ini per 30 November, tetapi di dalam buku besar umum menjadi saldo awal per 1 Desember tahun 2022. Yang pertama, di sini ada cash in bank. Jadi cara mempostingnya, akun-akun yang ada di debit kita pindahkan ke debit, sedangkan akun-akun yang ada di kredit kita pindahkan ke sebelah kredit. Contohnya yang pertama, di sini ada cash in bank. Cash in bank di sebelah debit, maka kita isikan di kolom, karena ini merupakan saldo, maka kita isikan di kolom saldo, yaitu di sebelah debit. Lalu ada petty cash juga di sebelah debit, maka kita isikan untuk balance di sebelah debit. Lalu berikutnya ada account receivable di sebelah debit, maka kita isikan juga di account receivable di sebelah debit. Lalu apabila ada yang di kredit untuk allowance, maka akan kita pindahkan juga di allowance, yaitu kolom saldo di sebelah kredit. Lalu berikutnya untuk merchandise inventory ada di sebelah debit, maka kita pindahkan merchandise inventory di sebelah debit. Begitu seterusnya sampai dengan selesai trial balance, yaitu sampai dengan income tax expense, kita pindahkan ke dalam buku besar. Setelah selesai semua kita pindahkan ke dalam buku besar umum dari trial balance, yaitu akun-akun yang ada di debit kita pindahkan ke debit untuk kolom saldo, dan akun-akun yang ada di kredit kita pindahkan ke kredit untuk kolom saldo. Setelah selesai kita masuk ke dalam posting ke jurnal khusus ke dalam buku besar. Untuk yang pertama yang kita posting yaitu purchase journal. Purchase journal ini yang kita ambil datanya untuk posting ke dalam buku besar, yaitu rekapitulasi jurnalnya. Jadi rekapitulasi jurnal ini untuk mempermudah kita posting ke dalam buku besar umum, karena di sini sudah ada nomor akunnya. Yang pertama kita lihat di sini ada 1.500 di sebelah debit. Maka kita cari di buku besar untuk 1.500 di sebelah debit, yaitu sebesar 427 juta rupiah. Maka kita pindahkan angkanya, karena di sebelah debit, maka dipindahkannya juga di sebelah debit.
Lalu berikutnya ada 21.600 di sebelah debit dan 51.200 di sebelah debit dengan jumlahnya masing-masing. Maka kita pindahkan ke dalam buku besar umum. Untuk 21.600 kita cari 21.600. 21.600 diambil dari purchase journal di sebelah debit, maka kita isikan. Lalu berikutnya 51.200, kita cari 51.200. Di sebelah debit untuk purchase journal, maka kita posting juga di sebelah debit. Lalu setelah selesai di debit, kita ke kredit. Ke kredit ini ada 21.100 sebesar Rp476.775.000. Maka kita cari 21.100 yaitu di sebelah kredit tanggal 31 kita isikan jumlahnya Rp476.775.000. Setelah selesai dari purchase journal, lalu kita masuk ke dalam sales journal. Untuk di sales journal ini juga caranya sama. Nomor akun yang ada di debit kita pindahkan ke debit dan nomor akun yang di kredit kita pindahkan ke kredit. Yang pertama di sini ada 1.300, maka kita cari 1.300 diambil dari sales journal di sebelah debit, yaitu berjumlah Rp811.500.000 sesuai dengan total yang ada di jurnal khusus. Lalu berikutnya ada 21.500 di sebelah debit. Lalu berikutnya ada 21.500 di sebelah kredit, Rp79.750.000. Maka kita cari nomor akun 21.500 yaitu diambil dari sales journal di sebelah kredit, maka kita isikan di sebelah kredit dengan angka yang sama yaitu Rp79.750.000. Lalu ada 41.100 dengan jumlahnya Rp725 juta. Maka kita carikan 41.100. Kita cari 41.100 sebesar Rp725 juta. Dan di sini ada 41.100 kita pindahkan ke sebelah kredit Rp725 juta. Lalu berikutnya yang terakhir untuk sales journal ada 41.400 yaitu berjumlah Rp6.750.000. Maka kita cari 41.400 diambil dari sales journal di sebelah kredit, maka kita isikan Rp6.750.000. Selesai di sales journal, lalu berikutnya kita masuk ke general journal. Caranya sama, kita ambil dari rekapitulasi jurnal. Di rekapitulasi jurnal ini ada di debit dengan di kredit. Yang pertama ada 1.500 dengan total Rp16 juta. Maka kita cari di buku besar. Untuk 1.500 diambil dari general journal yaitu di sebelah debit. Maka kita isikan di sebelah debit. Lalu berikutnya ada 21.100 di sebelah debit, maka kita pindahkan atau kita posting ke 21.100. Kita cari 21.100 yaitu diambil dari general journal, kita pindahkan di sebelah debit. Berikutnya ada 21.500, maka kita cari 21.500 diambil dari general journal di sebelah debit, maka kita isikan di sebelah debit. Lalu berikutnya ada 41.200 di sebelah debit, Rp24 juta, maka kita cari 41.200 di sebelah debit, kita ambil dari general journal.
Terakhir, untuk yang di debit ada 51.100, 485 juta rupiah. Maka kita posting ke dalam buku besar, yaitu 51.100. Diambil dari General Journal di sebelah debit. Berikutnya kita masuk ke sebelah kredit, ada 1.300, yaitu 26.640.000 rupiah. Maka kita cari 1.300, diambil dari General Journal di sebelah kredit, maka kita isikan di sebelah kredit. Lalu ada 1.500, jumlahnya 496.500.000 rupiah. Maka kita cari 1.500, diambil dari General Journal sebelah kredit. Lalu berikutnya ada 21.600 sebesar 1.265.000 rupiah. Maka kita cari 21.600. Lalu kita posting, ini diambil dari General Journal di sebelah kredit. Terakhir ada 51.100 sebesar 16 juta rupiah. Maka kita cari di buku besar 51.100. Lalu kita posting, ini diambil dari General Journal di sebelah kredit. Selesai di General Journal, lalu berikutnya kita ke Cash Receipt Journal. Untuk Cash Receipt Journal ini juga sama, kita ambil datanya dari rekapitulasi jurnal. Yaitu akun yang di debit kita posting ke debit, dan akun yang di kredit kita posting ke kredit. Yang pertama ada 1.100 di sebelah debit, maka kita cari 1.100. Diambil dari Cash Receipt Journal di sebelah debit, maka kita isikan dengan angka yang sama. Lalu yang di sebelah kreditnya ada 1.300, maka kita cari 1.300 di sebelah kredit. Yaitu Cash Receipt Journal. Diambil dari Cash Receipt Journal. Setelah selesai di Cash Receipt Journal, kita masuk ke Cash Payment Journal. Caranya sama, diambil dari nomor akun yang di debit kita posting ke debit, dan yang kredit kita posting ke kredit. Untuk yang pertama ada 21.100 di sebelah debit, maka kita cari di buku besar 21.100. 21.100 diambil dari Cash Payment Journal di sebelah debit, maka kita posting di sebelah debit. Selanjutnya ada 21.200 di sebelah debit, maka kita posting ke 21.200 di sebelah debit, yaitu dengan angka yang sama diambil dari Cash Payment Journal. Berikutnya ada 2.100 di sebelah debit, maka kita pindahkan 2.100. Diambil dari Cash Payment Journal di sebelah debit, maka kita isikan di sebelah debit. Lalu yang terakhir untuk Cash Payment Journal di sebelah debit ada 91.100 sebesar 14 juta rupiah, maka kita isikan 91.100. Yaitu diambil dari Cash Payment Journal di sebelah debit. Lalu yang di sebelah kreditnya ada 1.100 di sini sebesar 606.400.000 rupiah. Maka kita posting ke 1.100. Diambil dari Cash Payment Journal yaitu di sebelah kredit, maka kita posting di kredit. Lalu setelah selesai kita masuk ke dalam petty cash. Untuk di petty cash ini sama, kita ambil dari rekapitulasi jurnalnya. Di sini akun-akun yang di debit kita pindahkan ke debit, dan yang di kredit kita pindahkan ke kredit.
Yang pertama ada 1.600 sebesar Rp1.300.000, maka kita posting ke 1.600. Diambil dari petty cash journal di sebelah debit, maka kita posting ke sebelah debit 1.300.000. Lalu ada 1.200 sebesar 1.300.000, maka kita posting ke 1.200. Diambil dari petty cash journal sebelah kredit, maka kita posting ke sebelah kredit. Setelah selesai semua, kita posting jurnal khusus ke dalam buku besar umum, lalu kita jumlahkan dengan caranya yaitu angka-angka yang ada di debit. Apabila ada transaksi di debit, jadi saldo di debit, lalu transaksi di debit, maka saldonya menjadi bertambah. Dan kebalikannya, apabila transaksinya ada di debit, lalu ada transaksi di sebelah kredit, maka jumlahnya menjadi berkurang. Begitu juga untuk petty cash ini sama, debit dengan kredit berarti ini berkurang saldonya. Berikutnya ada account receivable. Account receivable saldo ada di debit, lalu transaksi di debit, maka bertambah. Lalu saldo ada di debit, transaksi di kredit, maka saldo menjadi berkurang. Begitu juga yang terakhir menjadi berkurang. Begitu seterusnya sampai dengan selesai apabila ada transaksinya. Merchandise inventory ada di debit, transaksi di debit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu untuk merchandise inventory ini ada di debit dengan kredit, maka debit dengan debit ditambah, debit dengan kredit menjadi dikurang. Jadi ditambahkan debit lalu dikurangi dengan angka yang ada di kredit. Begitu juga untuk store supply sama, debit dengan debit menjadi bertambah. Lalu untuk prepaid insurance tidak ada transaksinya. Kita lanjut, berikutnya ada account payable. Account payable ini saldo normalnya di sebelah kredit, maka apabila ada transaksi di sebelah kredit, maka saldonya menjadi bertambah. Jadi kredit dengan kredit menjadi bertambah, kredit dengan debit, maka saldonya menjadi berkurang. Begitu juga dengan expense payable, saldonya ada di kredit, transaksi di debit, maka saldo menjadi berkurang. Begitu juga untuk PPN outcome, saldo ada di kredit, transaksi ada di kredit, maka kredit ditambah kredit menjadi bertambah. Lalu ada transaksi di sebelah debit, maka menjadi berkurang. Begitu seterusnya sampai dengan selesai. Selesai kita posting jurnal khusus ke dalam buku besar dan menghitung jumlahnya. Lalu kita masuk ke trial balance per 31 Desember tahun 2022. Cara mengisi trial balance yaitu datanya diambil dari buku besar, yaitu saldo-saldo terakhir. Di sini ada saldo-saldo terakhirnya. Contohnya cash in bank. Cash in bank sebesar Rp1.127.260.000. Maka cash in bank ini kita pindahkan ke trial balance dengan angka yang sama. Apabila debit kita pindahkan ke debit, dan apabila yang ada di kredit kita pindahkan ke kredit. Berikutnya ada petty cash. Kita lihat di petty cash. Petty cash ini juga ada di sebelah debit, yaitu sebesar Rp8.700.000. Maka kita pindahkan ke trial balance di sebelah debit Rp8.700.000. Lalu berikutnya ada account receivable sebesar Rp246 juta. Maka kita pindahkan ke trial balance di sebelah debit Rp246 juta. Berikutnya ada allowance. Allowance ini di sebelah kredit. Maka kita pindahkan allowance di sebelah kredit, saldonya Rp12.800.000. Jadi semua saldo-saldo ini kita pindahkan debit ke debit, kredit
ke kredit untuk trial balance. Yaitu diambil dari datanya yang terakhir, transaksi terakhir atau saldo terakhir di setiap nama akunnya. Setelah selesai kita mengisi trial balance, lalu jangan lupa kita total atau kita jumlahkan. Untuk jumlahnya debit dengan kredit harus balance. Jadi inilah trial balance per 31 Desember tahun 2022. Itulah tadi cara memposting jurnal khusus ke dalam buku besar untuk kasus UD Abadi soal UKK akuntansi tahun 2024 paket 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.